6006. Buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 19. Hari Minggu pukul 8 sampai dengan pukul 16. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunubana ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Dania Sofi dalam Kiswa Sore, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan mengajarkan Anda ilmu agama secara benar, tuntas, dan toleran. Tentunya bersama dengan narasumber-narasumber luar biasa yang sudah kami hadirkan di studio pada sore hari ini. Nah pemirsa, hari ini kita kedatangan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC selaku penerjemah kitab Futuhul Ghaib milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kita sapa dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi mengenai optimis menjalani hidup dalam kitab Futuhul Ghaib milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah ini kita akan membahas di nasihat ke-19 dan 20, benar ya Ustaz? Ya, benar. Baik, nah sebenarnya seperti apa kiat-kiat untuk optimis dalam menjalani hidup ini nanti kita akan membahas bersama dengan Ustadz ya. Artinya kita yang pertama membahas mengenai bagaimana kita harus meyakini kebenaran janji Allah yang pasti terjadi. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan janji Allah yang pasti terjadi ini seperti apa Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke pemirsa di rumah, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para pemirsa TV 9 yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu optimis menjalani hidup di dunia ini sesuai dengan ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah juga meridhai Syekh Abdul Qadir Jailani sehingga kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV 9 yang berbahagia, ini berada di nasihat ke-19 dari kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menyebutkan dengan satu tema fil amri bi wafa'il wa'di wan nahyi an khalfihi, yaitu perintah untuk melaksanakan janji Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, janji Allah, maka Allah pasti menepati janji Allah kepada kita semua. Maka mari kita membahas bagaimana kita yakin bahwa janji Allah itu pasti terjadi. Dalam kitab Futuhul Ghaib ini, halaman 47 di kitab aslinya, beliau menjelaskan kita hendaknya bagi orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaknya yakin bahwa semua janji Allah itu pasti terjadi. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti menepati janjinya karena Allah itu maha menepati janjinya. Dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan idza kunta dhaifal iman
wal yakin wa wa'ta bi wa'din wa fi bi wa'dika. Sebelum kita meyakini bagaimana kita bisa yakin pada janji Allah, maka hendaknya ketika kita janji, hendaknya kita tunaikan. Ketika kita janji kemudian kita tunaikan janji tersebut, maka Allah pasti akan menunaikan, melaksanakan seluruh janjinya kepada kita semua. Berarti untuk sebelum Allah memberikan janji, maka kita harus menepati janji kita terlebih dahulu ya Ustaz. Jadi supaya kita yakin bahwa janji Allah itu benar, maka kita mulai dari kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Ketika kita janji kepada siapa saja, satu janji pun atau janji yang kecil hendaknya kita tunaikan dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepada siapapun itu kepada janjinya. siapapun. Baik itu seagama dengan kita, seiman dengan kita, atau di luar agama kita, atau non-muslim. Jadi hendaknya kita laksanakan seluruh janji kita, karena hal itu akan melatih diri kita supaya yakin bahwa janji Allah itu pasti benar akan datang terjadi. Kemudian wala tahlif kaila yazul imaduka wa yadhubu yakinuka. Yang kemudian selanjutnya jangan suka sumpah. Jangan sedikit-sedikit sumpah. Karena orang Arab itu suka sumpah. Wallahi, demi Allah, demi apa saja itu. Berarti tidak hanya dikatakan sumpah yang demi Allah saja, tapi demi apapun ya Ustaz, maksudnya di situ. Ya, hendaknya jangan banyak sumpah. Kalau bisa sedikit sumpah, karena kalau kita banyak sumpah nanti banyak tanggungan yang kita wajib kita pikul. Kita pikul di diri kita. Jadi hendaknya jangan banyak sumpah supaya apa? La yazulu imanuka, supaya keimananmu dan keyakinanmu itu tidak hilang. Kalau kita banyak sumpah, nanti iman dan yakin kita itu akan cepat hilang. Tapi mungkin sebenarnya bisa dijelaskan terlebih dahulu ya Ustaz, janji dan sumpah. Mungkin perbedaannya seperti apa? Ya. Perbedaan janji dan sumpah. Kalau janji itu melaksanakan satu perbuatan yang akan dilakukan. Kalau sumpah itu mengikat satu janji kita dengan sesuatu yang besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai ikatan atau gantungan ini, janji ini pasti dilaksanakan karena saya mengandungkan janji ini, bersumpah dengan apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya hendaklah jangan banyak sumpah itu. Karena kalau banyak sumpah nanti takutnya tidak bisa melaksanakan sehingga kita memberikan stigma negatif pada Allah. Jadi hendaknya kita sedikit janji dan sedikit sumpah. Kalau janji hendaknya ditepati. Gitu. Kemudian wa idza qawiya dalika fi qalbika wa tamakkanta khutibta biqaulihi innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika engkau sudah kuat untuk selalu menepati janji, setiap saat jika janji ditepati, terus itu kuat di dalam hati kita, kemudian kita sudah mapan, sudah terbiasa dengan menepati janji, maka Allah akan berfirman kepada kita melalui firman Allah kepada Nabi Yusuf. Ini firman kepada Nabi Yusuf. Ketika beliau jadi Menteri Keuangan, diangkat menjadi Menteri oleh Raja Mesir. Ini firman Allah, innakal yawma ladaina makinun amin. Sesungguhnya pada hari ini di sisi kami itu engkau menjadi makin, seseorang yang berkuasa, amin, yang dipercaya. Jadi diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf sudah walaupun di penjara, walaupun diapakan oleh orang Mesir, tetapi yakin pada janji Allah, maka ketika di hari hanya dia dilantik menjadi Menteri Keuangan, nanti menjadi Raja Mesir itu. Itu contoh bagi kita. Jadi hendaknya kita yakin janji kepada Allah, nanti suatu saat di hari yang telah ditentukan oleh Allah kita akan dipanggil dengan panggilan ini, sesungguhnya engkau pada hari ini ya fulan, pada hari ini di sisi kami itu menjadi orang yang punya kekuasaan yang dipercaya oleh kami. Baik, Ustaz, kita berhenti dulu pembahasan kita, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya, Ustaz. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kiswah Sore. Untuk guru
urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya, satelit. Agar-agar, ya, satelit. Ensati, sak tulang, atau menderita susah bergerak karena rematik. Jangan anggap remeh. Sendi manusia terdapat di dalam tubuh yang sangat tertutup rapat. Sama halnya dengan pintu yang menjaga dari angin dan udara dingin yang dapat menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena sakit nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, dan nyeri radang otot? Kuncinya yang terpenting adalah memberikan ketahanan pada sendi dan tulang. Ensati, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ensati, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat. Hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Ensati, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ibu saya usianya 68 tahun dan masih aktif beraktivitas di rumah membantu saya. Ibu saya terkena penyakit nyeri radang sendi, sampai lututnya bengkak. Setiap pagi dan malam, ibu saya mengeluh sakit nyeri pada sendi otot jari tangan dan sekitaran pinggangnya, katanya sakit sekali jika digerakkan secara normal. Saya ingin sekali melihat ibu saya kembali sehat dari sakitnya. Ensati, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi kaku, sendi pegal dan lemas adalah masalah yang selalu dihadapi seiring bertambahnya usia. Sering terjadi pengausan sendi di tulang rawan, kesemutan, bengkak, nyeri dan masalah lainnya. Ensati terbuat dari bahan alami pilihan yang akan meredakan nyeri tulang, nyeri sendi secara cepat. Jangan salah pilih. Nyeri sendi, nyeri radang otot, nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, rematik. Obatnya Ensati. Sari Wahyu Catering menerima segala pesanan, segala macam kebutuhan pesta, mulai prasmanan, wedding, instansi atau kantor, untuk tasyakuran dan lain-lain. Sari Wahyu Catering, cita rasa tinggi, profesional, membuktikan kelas cita rasa Anda. Tingkat kepuasan dan kelezatan makin sempurna. Jika Anda ingin mencari catering untuk part-time, wedding maupun corporate, serahkan kepada kami, Sari Wahyu Catering. Dijamin kita yang terbaik. Sari Wahyu Catering melengkapi dan menyempurnakan kebahagiaan pesta pernikahan Anda. Sajian tradisional hingga modern, tidak meninggalkan cita rasa kelas Anda. Segera datang ke kantor Sari Wahyu Catering, Perum Geraha Pentablok AJ 10 Bluru Permai Sidoarjo. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kiswah Sore, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pada kali ini kita akan membahas mengenai optimis menjalani hidup bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas bagaimana kita harus menepati janji kita kepada siapapun agar Allah juga akan memberikan janjinya kepada kita. Benar begitu ya Ustadz ya? Nah terus kemudian tadi kita membahas juga mengenai nasihat ke-20, betul Ustadz? 19 dan 20 yang kita bahas pada hari ini. Nah nasihat ke-20 ini yang saya baca tadi mengenai bagaimana kita meninggalkan apa yang membuat kita ragu dan mengerjakan apa saja yang membuat kita ragu. Betul begitu Ustaz? Ya. Nah sebenarnya ketika kita ketika keraguan dan keyakinan itu datangnya sebenarnya dari mana Ustaz? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Nasihat ke-20 tadi, nasihat ke-19. Sekarang
sebelum ke 20 ada satu poin yang ini penting. Ketika kita sudah menepati janji, terbiasa untuk menepati janji, maka Allah akan menjadikan kita di tingkatan yang luar biasa, tingkatan Nabi Yusuf. Tapi belum, ya kita mengikuti Nabi Yusuf itu. Jadi apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, jika kita mampu melaksanakan, maka kita akan mendapatkan yang serupa dengan Nabi Yusuf. Bukan sama, tapi yang serupa dengan serupa. Karena tidak mungkin kita disamakan dengan beliau, Ustaz. Kemudian keistimewaan apa? Ketika kita sudah mendapatkan hal tersebut, maka kita akan merasakan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan waladdata wa na'mata bi af'alillahi azza wajal ajma. Kita akan merasakan, menikmati apa yang dilakukan, yang ditakdirkan Allah pada kita. Jadi semuanya menjadi nikmat. Apa yang telah ditakdirkan Allah itu menjadi nikmat. Karena kita telah ditempatkan suatu tempat yang agung. Tempatnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan raja itu, raja di Mesir. Orang yang paling ganteng setelah Rasulullah adalah Nabi Yusuf. Jadi jika kita mampu menepati janji dan meyakini janji tersebut, maka kita akan merasakan kenikmatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan merasakan ketenangan bersama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang suka menepati janji dan yakin janji Allah itu pasti terjadi, apalagi di awal tahun ini. Mari kita sungsung tahun baru ini dengan keyakinan bahwa Allah itu pasti menjanjikan apa yang terbaik untuk hamba-hambanya, dan itu pasti terjadi bagi kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang dicintai oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah kita yakin bahwa janji Allah itu pasti terjadi, maka di nasihat 20 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuka." Da, tinggalkan ma apa saja yuribuka yang membuat engkau ragu. Ila ma la yuribuka, dan lakukanlah apa yang tidak membuat engkau ragu. Maksudnya jika hal ini ragu, maka tinggalkanlah. Ambil yang yakin. Nah, jadi maksudnya tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu. Karena tadi Mbak ini tanya, Mbak Nadia, dia itu tanya keyakinan atau keraguan datangnya dari mana? Nah, keraguan itu datang dari hawa nafsu kita, setan. Karena setan itu ingin manusia itu ragu-ragu terus dalam mengambil langkahnya. Kenapa? Karena supaya mereka tidak beramal, bahkan meninggalkan amal tersebut sehingga melakukan maksiat, sehingga menjadi temannya mereka di neraka. Berarti apakah keraguan itu juga amal-amal kita juga berpengaruh terhadap kita yang sering ragu melakukan sesuatu? Ya, makanya kalau kita ragu-ragu itu biasanya akan meninggalkan. Biasanya itu akan hasilnya kurang maksimal. Gitu. Kalau kita ragu-ragu, maka itu setan bermain di sana, bermain untuk membuat kita bahwa ini janjinya Allah nggak pasti terjadi. Nah, itu sehingga kita ragu, tidak mau berbuat amal kebaikan, baik itu amal syariat, amal bainahu wa bainan nas, antara dia dan Allah atau dia dengan sesama manusia. Jadi ketika dia ragu, maka dia akan tidak yakin. Ketika tidak yakin, maka setan itu suka. Bahkan ketika kita tidak ragu, tidak yakin, kita akan meninggalkan amal tersebut sehingga melakukan maksiat. Makanya keraguan itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Salah satunya yaitu tinggalkan semua keraguan tersebut. Tinggalkan keraguan semua tersebut dan cari yang tidak ragu. Nah, bagaimana memantapkan keyakinan itu, Ustaz? Ya, bagaimana kalau tadi ragu dari setan. Keyakinan itu datang dari ilmu, dari ilmu yang kita pelajari. Ilmu, apalagi ilmu syariat. Untuk mana yang benar, mana yang salah, ilmu syariat. Ilmu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tentang dunia, ilmu fisika, biologi, seperti ilmu pengetahuan pada umumnya. Kapan ini hujan, kapan kan, itu sudah diperkirakan. Bahkan sekarang ada pesawat tanpa awak, drone, itu kan, drone. Yang kemarin ada kejadian, itu
Tuh, jadi kalau kita yakin, keyakinan itu datang dari ilmu. Karena semua ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya supaya kita tidak ragu itu belajar. Belajar yang mana benar, mana yang salah. Mana yang membuat kita yakin, mana yang membuat kita ragu. Nah, itu. Kemudian ini kata Syaikhul Qadir Jalani dijelaskan lagi. Da ma yurabiku idza ijtama'a ma la yurabika fakhud bil azima alladhi la yasubuhu bihi raibun wala syak. Ketika ada dua hal yang membingungkan, yang meragukan, maka tinggalkan yang membingungkan. Dan fakhud bil azimah, ambillah dengan penuh keyakinan apa saja yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena syariat Allah menjelaskan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi. Dalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu Allah sudah menjelaskan Al-Qur'an itu tidak ada keraguan. Maka keyakinan itu dapat dari mana? Salah satunya dari Al-Qur'an itu. Nah, itu tadi apabila ada ragu dan yang satunya yakin. Bagaimana kalau dua-duanya ragu, Ustaz? Mana yang harus dipilih? Oh, ya. Apabila kedua-duanya itu ragu, maka cari yang yakin. Bahwa berarti ini sesuatu yang membuat hati kita nggak enak, ragu. Maka cari yang yakin. Yang paling menyenangkan buat hati kita ya rasanya. Menyenangkan dan yakin sesuai dengan yakini. Yang kita yakini dalam hati kita. Atau apabila tadi ada dua hal yang keraguan, maka berhenti sejenak. Ini tawaqaf fihi wa andur amru fihi. Maka berhenti sejenak. Jangan ambil dulu mana yang ragu-ragu, karena keduanya ragu. Kemudian fa'in amilta binawawulihi fadunaka. Apabila dalam hati ini ada perintah untuk lakukanlah sesuai dengan perintah Al-Quran dan sunnah Rasulullah dengan ilmu-ilmu yang para ulama, para wali, maka kita lakukan hal tersebut. Apabila itu ada larangan, maka fakaf, maka berhentilah. Maka kita fastafti qalbak, maka kita cari dalam hati kita mana yang yakin gitu. Kalau nggak ada yang yakin, cari yang yakin. Cari yang paling yakin gitu ya, Ustaz. Nah, Ustaz, kita tunda dulu, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kiswah. Untuk urusan puding, saya selalu menggunakan agar-agar satelit. Terbuat murni dari rumput laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar, ya satelit. Agar-agar, ya satelit. Ensati, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi adalah bagian dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai penghubung antara dua tulang yang memungkinkan Anda untuk menekuk lutut dan siku. Mengingat perannya yang penting, maka kesehatan sendi perlu dapat terus berfungsi dengan baik. Faktanya, seiring bertambahnya usia, kesehatan sendi mulai menurun. Jika tidak dijaga mulai dari sekarang, bisa berakibat pada penyakit persendian seperti nyeri sendi, nyeri punggung, nyeri radang otot, lemas, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat beban gara-gara sakit pinggang, susah beraktivitas karena kekakuan tulang, atau menderita susah bergerak karena rematik. Jangan anggap remeh. Sendi manusia terdapat di dalam tubuh yang sangat tertutup rapat. Sama halnya dengan pintu yang menjaga dari angin dan udara dingin yang dapat menyebabkan terjadinya kelembapan di dalam ruangan. Jadi, bagaimana cara agar tidak terkena sakit nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, dan nyeri radang otot? Kuncinya yang terpenting adalah memberikan ketahanan pada sendi dan tulang. Ensati, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ensati, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik.
Sebagai tulang punggung keluarga, suami saya bekerja keras setiap hari. Suatu ketika, suami saya tiba-tiba mengeluh sakit pada bagian punggung dan pinggangnya. Bahkan, dia tidak bisa membalikkan badannya saat tidur. Berjalan pun harus berpegang ke dinding hingga tidak bisa beraktivitas kerja. Apalagi mengangkat beban berat, hal itu membuat dia tersiksa dan merasa tidak berguna sebagai lelaki. Sebagai seorang istri, saya ikut merasakan kesedihan suami. Saya ingin sekali melihat suami saya sehat dan bisa kembali bekerja lagi untuk menghidupi keluarga kami. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Ibu saya usianya 68 tahun dan masih aktif beraktivitas di rumah membantu saya. Ibu saya terkena penyakit nyeri radang sendi, sampai lututnya bengkak. Setiap pagi dan malam, ibu saya mengeluh sakit nyeri pada sendi otot jari tangan dan sekitaran pinggangnya, katanya sakit sekali jika digerakkan secara normal. Saya ingin sekali melihat ibu saya kembali sehat dari sakitnya. Ensatik, sakti menyembuhkan nyeri sendi dan rematik. Sendi kaku, sendi pegal dan lemas adalah masalah yang selalu dihadapi seiring bertambahnya usia. Sering terjadi pengausan sendi di tulang rawan, kesemutan, bengkak, nyeri dan masalah lainnya. Ensatik terbuat dari bahan alami pilihan yang akan meredakan nyeri tulang, nyeri sendi secara cepat. Jangan salah pilih. Nyeri sendi, nyeri radang otot, nyeri tulang punggung, nyeri tulang pinggang, rematik. Obatnya Ensatik. Sari Wahyu Catering menerima segala pesanan, segala macam kebutuhan pesta, mulai prasmanan, wedding, instansi atau kantor, untuk tasakuran dan lain-lain. Sari Wahyu Catering, cita rasa tinggi, profesional, membuktikan kelas cita rasa Anda. Tingkat kepuasan dan kelezatan makin sempurna. Jika Anda ingin mencari catering untuk part-time, wedding maupun corporate, serahkan kepada kami, Sari Wahyu Catering. Dijamin kita yang terbaik. Sari Wahyu Catering melengkapi dan menyempurnakan kebahagiaan pesta pernikahan Anda. Sajian tradisional hingga modern, tidak meninggalkan cita rasa kelas Anda. Segera datang ke kantor Sari Wahyu Catering, Perum Geraha Penta Blok AJ 10 Bluru Permai Sidoarjo. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Sore, kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan mengajarkan Anda ilmu agama secara benar, tuntas, dan toleran. Nah pemirsa, apabila Anda di rumah memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan optimisme jalan hidup, langsung saja bergabung bersama kami di nomor interaktif kami 03156600109 atau bisa juga kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp di 088996363686 atau komentar di kolom Instagram kami @kiswasore TV9. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC mengenai nasihat ke-20 ya Ustadz, mengenai bagaimana apabila ada sesuatu yang meragukan kita maka jangan pilih yang ragu. Tadi kita sudah membahas bagaimana apabila kedua-duanya ragu maka seharusnya kita berhenti sejenak terlebih dahulu. Benar ya Ustadz ya. Nah kemudian kita juga harus berharap dan mengambil karunia Allah yang tidak akan membuat kita ragu. Nah ini maksudnya seperti apa Ustadz? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kita akan membahas tadi apabila ada dua keraguan maka berhenti. Kemudian ketika berhenti walji ilal bab wabtain darabika rizq, maka kembali kepada Allah dan minta kepada Allah semoga diberi rezeki keyakinan. Beri keyakinan. Ketika sudah diberi rezeki keyakinan maka berharaplah hanya kepada Allah. Kemudian ambillah apa yang diyakini yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sudah berharap pada Allah bahwa ini suatu keyakinan, maka kita cepat-cepat ambil keyakinan tersebut biar gak hilang. Kalau gak kita cepat ngambil tersebut, maka setan akan mengambilnya. Berarti keyakinan itu muncul dari dalam hati kita ya Ustaz, kalau dari karunia Allah. Ya, karena dalam hati ini ada 4 lintasan, namanya khawatir. Khawatir yang pertama itu khawatir ilahi dari Allah. Jadi hati kita ini rame. Kira-kira 1 detik 1 menit banyak pikiran kan? Itu ya, banyak ngomong-ngomong di dalam sendiri. Itu karena ada
pemikiran. Yang pertama khatir ilahi, itu datang dari Allah, lintasan hati dari Allah. Jadi tiap saat Allah memberikan lintasan tersebut. Tinggal kita bisa nggak menangkap lintasan tersebut. Nah, semakin kita bersih hatinya, maka semakin mudah menangkap lintasan itu tadi, Ustaz. Lintasan hati. Kemudian yang kedua khatir malaki, lintasan hati dari malaikat. Malaikat. Nah, malaikat itu kalau Allah terus menerus, kalau malaikat itu agak sewaktu-waktu gitu. Kalau Allah itu terus menerus, itu bedanya itu. Karena Allah terus sangat cinta pada hamba-hambanya biar dia selamat di dunia ini, sehingga Allah memberikan lintasan. Itu namanya ilham. Kalau wahyu pada para nabi dan rasul. Kalau selain para nabi, para wali itu ilham. Para wali itu sudah biasa mentaati Allah sehingga hatinya tajam, peka, sehingga mampu menerima ilham dari Allah. Gitu. Jadi yang pertama khatir ilahi. Kemudian yang khatir ilahi itu lintasan dari Allah. Yang kedua khatir malaki, itu lintasan dari malaikat. Itu yang dua ini baik. Dua selanjutnya ini buruk. Yang ketiga adalah lintasan hati min nafsi, dari hawa nafsu. Yang keempat khatir min syaitan, lintasan dari setan. Bedanya apa setan dan hawa nafsu? Kalau setan itu jika menggoda kita baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka saat itu setan sudah lari ketakutan. Nah, kalau setan itu mudah, kita baca doa berharap kepada Allah, maka setan itu akan lari pergi. Nah, itu yang nomor 3. Kalau nomor 4 ini yang berat, paling berat. Lintasan hati dari hawa nafsu kita. Itu setiap saat itu mengganggu kita, menggoda kita. Jadi bahan bakar setan untuk menggoda kita. Padahal hawa nafsu ini timbulnya dari diri kita sendiri ya, Ustaz? Ya, karena hawa nafsu Allah menciptakan sebelum manusia diciptakan itu dimasukkan ke dalam neraka dulu. Sebanyak ribuan tahun. Dia nggak mau taat pada Allah. Taatnya dengan apa? Dengan puasa akhirnya. Itu. Dimasukkan 1000 tahun di neraka. Wahai hawa nafsu, siapakah engkau? Siapakah saya? Kemudian maksudnya saya itu Allah itu. Kemudian hawa nafsu menjawab, ana anta. Engkau adalah engkau ya Allah, saya adalah saya. Berarti ini hawa nafsu ini dari dulu nggak punya etika. Itu kemudian dimasukin lagi ke neraka 1000 tahun. Kemudian ditanyai, man ana wa anta. Anta ana. Engkau ya Allah itu adalah engkau, saya adalah saya. Belum bisa menerima bahwa Allah Tuhan. Kemudian dimasukkan neraka lagi. Jawabannya seperti itu. Akhirnya ketika Allah menyuruh dia untuk puasa, nggak boleh, maksudnya dilarang untuk makan minum, Allah mencegah untuk dia makan minum, tidur, maka setelah beberapa salat akhirnya dia nggak kuat. Ya Allah, saya nggak kuat sudah. Akhirnya dia berkata, ya Allah, anta Rabbuna, anta Rabbi wa ana abdi. Sesungguhnya engkau adalah Tuhanku ya Allah, sesungguhnya saya adalah hambamu ya Allah. Gitu. Jadi sebenarnya bisa menaklukkan hawa nafsu itu ya. Cuman susah itu tadi ya Ustaz. Ya, karena apa? Karena jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kalau perang itu sesaat. Kalau hawa nafsu sepanjang tahun. Gitu. Jadi lintasan yang terakhir adalah lintasan hawa nafsu, yang mana hawa nafsu itu yang paling berat. Kalau kita lihat sejarah Rasulullah itu memberikan pelajaran hidup bagi kita itu sepanjang umur beliau. Perangnya cuma 7%, 93% nggak perang. Jadi banyak yang nggak perangnya itu. Ketika nggak perang itu perang yang paling besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Gitu. Jadi mengapa kita harus berdoa kepada Allah? Karena dalam diri kita itu ada musuh yang terbesar, sehingga kita hendaknya selalu berdoa kepada Allah semoga diberi keyakinan sehingga hidup kita menjadi orang yang tenang, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita mendapatkan keyakinan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, jadi itu salah satu cara untuk mendapatkan keyakinan tadi adalah dari
hati kita sendiri. Nah, sebenarnya apakah ada korelasinya antara keyakinan kita dengan amal-amal kita? Bagaimana Ustadz? Sebelum kita yakin akan sesuatu, apakah amal-amal kita di masa lalu itu akan mempengaruhi keraguan dan keyakinan kita pada sesuatu hal? Ya, amal kita itu di sisi Allah itu tergantung keyakinan kita kepada Allah. Karena ada tiga tingkatan keyakinan. Yakin, ainul yakin, hakul yakin. Jadi paling tinggi adalah hakul yakin, keyakinan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan itu pasti dibutuhkan dan itu menentukan derajat kita. Dan kemana-mana tetap bersama kami di Kiswah Sore. Laut yang berkualitas, menjadikan kualitasnya tetap terjaga dari dulu. Salam satelit. Wow, satelit. Hasil jadinya keras dan kenyal. Serat alaminya cocok untuk diet dan melancarkan pencernaan. Agar-agar satelit cocok untuk semua olahan dan hidangan. Agar-agar ya satelit. Agar-agar ya satelit. Takwa itu kan bisa berarti takut, bisa berarti hati-hati. Takut dari segala hal selain Allah. Hati-hati dari syirik dan maksiat. Jangan mencari waktu luang untuk sholat sunnah, tapi luangkan waktu untuk sholat sunnah. Setan tidak mau kita tambah baik. Iyalah aku umurku sik dawa. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Kiswah Sore yang membahas mengenai optimis menjalani hidup bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC selaku penerjemah kitab Futuhul Ghaib milik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi mengenai bagaimana memunculkan keyakinan dalam diri kita. Salah satunya adalah dengan berdoa. Harus berdoa kepada Allah untuk mendapatkan keyakinan tersebut. Betul ya Ustadz? Ya. Berarti kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kita untuk meminta. Nah sebenarnya cara terbaik untuk meminta kepada Allah itu seperti apa sih Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Cara terbaik berdoa kepada Allah itu pertama kita harus yakin bahwa Allah itu pasti menepati janjinya. Dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu sangat maha kuasa atas segala sesuatu. Tuh, jadi dalam surat Ikhlas yang sering kita baca, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sesungguhnya Allah itu maha tunggal dan Allah itu tempat bergantungnya seluruh makhluk. Jadi semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 rahmat. Innalillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat itu dibagi untuk seluruh dunia ini. Nah, jadi manusia, jin, hewan semuanya itu dibagi menjadi satu rahmat itu. Macan bisa kasih sayang kepada anaknya, harimau bisa kasih sayang kepada anaknya, itu satu rahmat untuk seluruh alam semesta. Gitu. Jadi itu satu rahmat. Kemudian 99 rahmat itu untuk orang-orang yang beriman di hari kiamat. Nah, itu betapa besar rahmatnya Allah kepada orang-orang yang beriman. Makanya kita harus yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan bahwa azza wa jalla yud'imul kuffar munafiqin wal mudabbina anhu. Sesungguhnya Allah itu memberikan makanan kepada siapa saja. Manusia, jin, hewan, baik itu mereka beriman atau tidak, itu dikasih makan. Misalnya ada majikan itu punya anak buahnya enggak taat kepadanya. Tiap hari dia kasih makan, ternyata dia tidak mau taat kepada majikannya. Kira-kira majikannya itu memberikan makan atau menyetop atau tidak mau memberikan makan. Kalau manusia itu tidak mau.
Berhubung Allah itu Maha Rahman, maka beliau atau Allah itu zat yang memberikan mu'ti. Paling besar doa itu dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna atau Ismullahul A'zam. Itu Ismullahul A'zam itu bisa pakai surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mulai dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Atau wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kemudian yang ketiga adalah ayat kursi. Itu yang kita baca di bacaan tahlil, itu banyak nama-nama Allah yang agung. Kalau kita baca bacaan tersebut, maka Allah cepat memberikan menepati atau mengabulkan permintaan kita. Makanya para ulama menjadikan satu urutan doa biar mudah dibaca, dan itu luar biasa. Maka kalau ada yang tidak suka tahlil, berarti dia tidak paham bahwa di dalamnya salah satu cara agar permintaannya diturutin. Dan untuk memudahkan. Kan untuk orang awam nggak mungkin baca Al-Quran semuanya, diambil yang inti-intinya supaya doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi Allah itu memberikan makanan kepada siapa saja. Ketika kita nggak yakin, wahai umat yang beriman kepada Allah, mengapa engkau tidak yakin bahwa Allah sudah memberikan makanan kepada siapa saja? Apalagi engkau, wahai orang yang beriman kepada Allah, maka Allah pasti memberikan rezekinya kepada engkau. Itu. Jadi mereka yang tidak iman saja dikasih oleh Allah, apalagi yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita hendaknya yakin bahwa Allah itu tempat satu-satunya kita minta. Untuk meminta. Nah, Allah kan akan memberikan bagi siapa saja yang meminta kepadanya, ya Ustaz. Nah, bagaimana apabila tidak kunjung mendapatkan apa yang kita minta? Seharusnya sikap kita seperti apa? Ya. Ketika Allah itu tidak mengabulkan doa kita, itu bukan berarti itu tidak mengabulkan, karena Allah pasti mengabulkan doa kita. Pasti. Kalau kita tidak yakin, berarti anna inda doni abdi. Sesungguhnya Allah itu tergantung dengan prasangka hambanya. Nah, ketika kita yakin bahwa Allah pasti memberi, maka Allah memberi. Kalau kita nggak yakin, maka Allah juga tidak akan memberi. Itu. Nah, jadi salah satu syarat doa itu ada dalam surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini di antara ayat-ayat puasa. Ayat-ayat puasa. Itu. Allah berfirman, dan apabila wa idza sa'alaka ibadi, apabila engkau ya wahai Nabi Muhammad itu ditanya tentang aku oleh hamba-hambaku, maksudnya umatmu itu tanya tentang aku, bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa inni qarib, jawablah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya itu dekat. Fa inni qarib, ini pakai taukid, sesungguhnya saya dekat sekali. Dalam Al-Quran lain min hablil warid, sesungguhnya saya itu lebih dekat daripada urat nadi kita, maksudnya Allah itu sangat dekat dengan kita. Itu. Maka ujibu da'watad da'i dadaan, ujibu, saya pasti, ini pakai fi'il mudhari, saya pasti mengabulkan doanya orang yang berdoa. Idza da'watad da'i, ini ada syarat doa itu harus yakin. Idza da'ani, dan hanya berdoa kepada saya. Itu. Jadi syaratnya yang pertama dia harus yakin. Kemudian yang kedua hanya berdoa kepada saya, dan yang ketiga adalah dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doa itu dibagi 3. Dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan menafsiri ayat apa ini. Aja, 1, 3. 3. Yang pertama doa itu muajjal, langsung dikabulkan saat itu. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Jadi yang pertama doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Nah, itu doanya para nabi, para rasul, para walinya itu. Seperti para wali dulu ada batu bisa menjatuhkan pesawat itu di 10 November itu. Itu doanya sudah muajjal, itu sudah dijawab langsung oleh Allah secara langsung. Itu yang pertama. Yang kedua seperti doanya Siti Maryam ketika beliau beribadah di Al-Mihrab, di tempat imam sholat, itu beliau doa, ya Allah berikan saya makanan.
makanan dari surga datang. Gitu. Masya Allah. Nah, itu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi itu doanya para wali Allah, kekasih Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencintai beliau dan sedikit banyak mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa itu untuk taf'il bala, untuk menolak bala, bencana. Misalnya kita doa, ternyata nggak dikabulkan sekarang, itu diganti oleh Allah, kita terhindar dari bencana. Misalnya kita dalam kodok, dalam satu ketetapan rencana Allah, kita akan terjadi kecelakaan. Alhamdulillah min dzalik. Ternyata kita sebelum kecelakaan baca doa. Akhirnya kecelakaan tersebut itu dihindarkan dari kita. Itu makanya setiap kita berjalan, bepergian itu hendaknya doa. Supaya apa? Supaya untuk menolak bala tersebut, menolak bencana. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah akan mengirimkan 2 malaikat menjadi bodyguard. Nah, kita nggak harus bayar, nggak perlu bayar. Karena yang jadi bodyguard kita adalah malaikat. Gitu. Jadi yang kedua adalah menolak bala. Kemudian yang ketiga adalah menjadi investasi di akhirat, menjadi tabungan kita di akhirat. Gitu. Jadi ketika kita yakin doa kita dikabulkan, maka kita akan mendapatkan janji Allah. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa janji Allah itu pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan merasakan semua janji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik Ustadz, mungkin kita bisa berhenti dulu. Nanti kita akan melanjutkan di segmen selanjutnya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kiswah Sore. Bersarung mangga. Dulu pas pertama kali punya rumah, itu kan pastinya seneng banget ya, beli-beli perintilan untuk isi rumah. Tiap minggu ajak temen ke rumah, pesen makan lah, sampai nggak kerem, pengeluaran bulanan tuh selalu habis hanya untuk hal-hal konsumtif diri aku sendiri. Aku sadar saat anakku mulai sekolah pertama kali. Saat aku ngeliat dia pakai seragam, nggak tahu rasanya waktu cepat banget. Kalau suami aku tuh kelihatan banget ya, dia sayang banget sama anakku karena dia pernah bilang daripada uang habis nggak tahu kemana, dia sempat saranin supaya aku ikut dana syariah. Anakku, rasanya baru kemarin dia belajar melangkah. Karena ketulusan, akar dari sebuah perubahan besar. Change yourself, change your future. Ayo, hijrah finansial. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di Kiswah Sore, kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang akan mengajarkan Anda ilmu agama secara benar, tuntas, dan toleran. Tentunya masih bersama dengan Ustadz Muhammad Nurul Hadi LC yang membahas mengenai optimis menjalani hidup. Nah pemirsa, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita harus meminta hanya kepada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Betul begitu Ustadz ya? Tanpa memandang bulu ya Ustadz ya? Nah itu seperti apa? Monggo penjelasannya Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita yakin bahwa Allah itu Maha memberi rezeki, maka Allah berfirman, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah itu yarzuqu, bagi fi'il mudhari untuk sekarang, now and future. Al-an atau hal dan mustaqbal. Jadi sesungguhnya Allah itu pasti memberikan rezeki mayyasha kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa terhisab. Apalagi kepada orang yang beriman. Semoga kita termasuk orang beriman sehingga dapat rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu war-razzaq,
sangat memberikan rezeki kepada siapa saja, dzul quwwatil matin, dan punya kekuasaan yang luar biasa. Nah, jadi kita jangan ragu atas janji Allah kepada orang yang beriman. Allah saja berikan rezeki kepada yang tidak beriman, apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat rezeki ya kita bisa hidup sampai sekarang, menikmati alam yang luar biasa. Indonesia ini luar biasa. Jadi rezeki tidak hanya diberikan pada, maksudnya rezeki itu tidak hanya tentang apa saja yang kita minta ya, bahkan kita tidak meminta pun kita diberikan ya. Ya, kita saja, kita lihat diri kita ini. Menurut ilmu pengetahuan, pembuluh darah kita itu sepanjang 60.000 mil, itu sepanjang diameter bumi. Jika kita keliling tengahnya di garis khatulistiwa itu sepanjang dengan pembuluh darah kita. Nah, itu kita nggak minta saja sudah diberi seperti itu. Yang mana kata para cendekiawan, setengah meter itu seharga 500 juta. Ada yang sakit di pembuluh darahnya itu. Setengah meter saja itu harganya 500 juta. Kalau 1 meter berarti 1 miliar. Nah, ini menurut beliau 200 km. Bahkan lebih, kata ulama. Ada ilmuwan tadi lebih. Kita total itu minimal 200 triliun itu. Ini baru pembuluh darah kita. Belum mata kita, belum jantung kita, belum nyawa kita. Bagaimana tidak terhitung nilainya ya, kita saja belum tentu keliling dunia, tapi darah sudah keliling. itu ya mengelilingi bumi. Itu jadi itu kenikmatan yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu belum diminta, apalagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus optimis bahwa Allah pasti memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dengan rezeki yang luar biasa, tidak terhingga itu. Sebelum kita minta sudah diberi ya, seperti ini, segitu banyaknya. Setengah meter saja setengah miliar. Semuanya di total 200 triliun. Itu masih KW. Belum orinya tidak. Saya nggak punya uang segitu banyaknya, Ustaz. Satu tes saja ini, Mas. Kita aslinya sudah kaya itu. Makanya kita harus yakin bahwa janji Allah pasti benar. Itu. Karena apa? Sebelum kita minta saja. Ya. Tadi saya jelaskan satu rahmat tadi itu sudah dibariki rata. Satu rahmat. Salah satu rahmat ini tubuh kita yang harganya triliunan, 300 triliun. Nah itu, jadi semuanya dapat. Yang 99 ini butuh keimanan dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Satu saja sudah banyak. Satu saja belum minta sudah banyak. Kalau 99 itu tadi. Jadi keimanan dan keyakinan itu sangat kita butuhkan untuk mendapatkan 99 kenikmatan tersebut. Gitu. Ya, semoga kita semua mendapatkan kenikmatan dan rahmat dari Allah yang berjumlah 99 sehingga menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi bagaimana kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita menyikapi ketika kita merasa kita manusia kan selalu merasa kurang ya Ustaz. Nah, itu seperti apa kita menyikapi perasaan kita yang seperti itu? Ya. Ya memang manusia ini karena tadi dari hawa nafsu, kemudian hawa nafsu itu ibarat minyak BBM-nya. Yang mengendarai adalah setan. Jadi itu selalu membuat kita ragu, gak yakin atas janji Allah. Padahal sudah diberi nikmat oleh Allah. Nah, makanya kita hendaknya belajar, kemudian berdoa, berzikir, meminta kepada Allah. Semoga kita mendapat keyakinan yang luar biasa dari Allah. Karena ini sudah disediakan oleh Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi ini untuk manusia, untuk diolah sebaik mungkin supaya hidup bahagia. Gitu. Tergantung kitanya. Kalau kita yakin, kalau kita yakin, kemudian belajar dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulullah, maka kita akan mendapatkan keyakinan yang luar biasa dari Allah dan akan menggunakan semua kenikmatan ini untuk menjadi kebahagiaan kita baik dunia dan di akhirat. Masya Allah, baik Ustaz, tidak terasa kita 1 jam sudah bersama dengan pemirsa di rumah Kiswah Sore. Nah mungkin Ustaz bisa memberikan kesimpulan sedikit banyak untuk memberikan pencerahan kepada pemirsa di rumah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil
pada kesempatan kali ini hendaknya kita yakin atas seluruh janji Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan melaksanakan seluruh janji yang kita buat kepada manusia lain. Ketika kita terbiasa menepati janji, maka Allah pasti menepati janji tersebut. Kemudian yang kedua, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu dan ambillah apa yang membuatmu yakin. Nah, sambil berharap semoga keyakinan ini itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita yakin, maka kita akan dipanggil dengan panggilan yang besar oleh Allah, seperti Allah memanggil Nabi Yusuf dijadikan rajanya di Mesir itu. Nah, kemudian yang ketiga, jadikanlah Allah menjadi Tuhan satu-satunya yang kita minta, karena Allah war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki, maha memberikan rezeki dan maha kuasa atas segala sesuatu. Yang terakhir, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang tidak disangka-sangka. Nah, semoga kita semua umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, khususnya kepada TV9, semoga diberi rezeki yang tidak terduga-duga dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang bahagia baik dunia dan di akhirat, dan semoga kelak pada hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa disiksa, tanpa dihisab, dan kita tersenyum ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas ilmunya selama 1 jam ini Ustaz. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk seluruh pemirsa di rumah. Dan pemirsa, terima kasih sudah bersama kami 1 jam dalam Kiswah Sore kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Saya Dania Sofi beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati bergetar karena rindu, berjuta manusia mencintaimu. 1000 salam untukmu, Muhammad. Salatu minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Salatu minallah wa alfasalam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, dan ampunilah dosa-dosa kami, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin amin ya rabbal alamin.